Semuanya malam ini kembali lagi bersama Lutfi. Kali ini mau cerita yang berjudul Saudara Kembar. Langsung saja ke ceritanya. Keesok harinya aku bergegas menemui Firdaus untuk membahas persoalan yang kemarin. Setidaknya ada penjelasan darimu mengenai Lucy. Walaupun keadaan sekarang belum memungkinkan untuk bertemu dengannya, tapi perasaanku mulai gak enak terhadap Lucy. Secara kan Firdaus dekat banget, walau belum jadian sih, itu pun kata sahabatku kemarin. Ayolah, sekarang bukan saatnya bertengkar mengenai perempuan yang sama, melainkan kita bekerja sama untuk menyelamatkan Lucy dari orang jahat. Kita pernah seperti ini sebelum dirimu meninggalkanku. Tak terasa hari ini cuaca sangat indah sekali. Kadang aku merasa bosan untuk tinggal di kota Jakarta. Dalam benakku ingin sekali mengunjungi tempat kelahiranku di Tasikmalaya bersama sahabatku tercinta. Sayangnya kalian hanya memilih keegoisan sendiri dibanding silaturahmi mengingatkan kembali ke masa lampau. Lantas aku harus berbuat apa supaya kalian berdua berubah seperti dulu lagi? Aku gak mau terulang kembali masalah kita. Padahal aku sudah menyimpan serapat loh, tapi entah mengapa dari kalian tidak setuju. Apa yang aku lakukan? Beritahulah secara jujur. Jangan ada yang disembunyikan dari aku. Kalau ketahuan juga dari aku, gak bakal marah. Sebisa mungkin untuk menahan amarahku. Terutama soal kemarin kalian berdua ke rumah sakit, ada apa ya? Aku maupun sahabatku sudah mulai curiga. Sayangnya itu semua berita bohong. Berarti aku sudah berpikiran negatif thinking, namun sempat berpikir secara realistis. Kalian tuh kalau di luar suka kemana saja, ucap dalam hatiku. Aku belum bisa berbicara secara langsung dengannya, malah setelah sampai di rumah Firdaus. Sama sekali belum mengetuk pintu, tapi dalam hatiku sudah mulai khawatir takut terjadi keributan. Jika nanti kalau memang Firdaus ingin mengakhiri hubungan persahabatan yang sudah terjalin sejak dari SMA, aku mohon padamu tak perlu membawa persoalan masa laluku. Buat apa beritahu ke yang lain? Setidaknya mengertilah bahwa aku punya perasaan. Begini saja yang simpel. Misalkan salah satu dari kita ada orang membicarakan berkaitan buruk mengenai masa lalunya, banyak kejahatan dibanding bicarakan mengenai kebaikan. Coba Firdaus pikirkan baik-baik. Kalau misalkan baru mengerti, tanya kepadaku. Seharusnya memberikan nasihat bukan aku, tapi Firdaus sendiri. Masa iya harus ceritakan kembali supaya kamu mengingat kembali? Sudahlah, pikiranku mulai pusing berusaha denganmu. Dalam diri Firdaus masih ada sedikit egois. Aku kira sudah berubah, masih saja seperti dulu. Tak berselang lama ada buka pintu rumah Firdaus. Dari lubuk hatiku paling dalam, akhirnya dibuka pintunya. Pasti yang keluar adalah orang tuanya. Ternyata benar sekali dugaanku. Assalamualaikum tante, Firdaus ada di rumah enggak? Tanya Randy sambil tersinggung kepadanya.
Tidak begitu lama, sekitar beberapa menit kemudian ibunya Firdaus menjawab pertanyaanku. Waalaikumsalam, gak ada di rumah, sepertinya main ke rumah pacarnya. Sepertinya belum rezeki ketemu sama Firdaus. Tumben banget dia pergi dari rumah, biasanya malah ketemu banyak orang. Kenapa sekarang berubah drastis? Dalam hatiku merasa aneh saja, tapi aku harus tetap berpikir positif saja. Kadang kasihan juga kalau misalkan tak ada teman untuk menemaninya. Aku pun pernah merasakan hal yang sama. Setidaknya kita berdua harus tetap menjalankan kewajiban untuk jaga emosi, biar suatu saat tidak terjadi berkaitan keselamatan dirinya. Aku sih ingin bertanya sama Firdaus. Kemarin tuh ada seorang laki-laki mengikuti kalian dari belakang. Kalian gak sadar atau memang sudah mengetahui, tapi sikapnya sulit jalan terus tanpa dia kiri, kanan, dan belakang. Bukannya aku mau ikut campur ya. Seharusnya Firdaus harus mampu menjaga seorang perempuan lagi berada di sisimu. Aku sempat ingin menghampiri kalian, namun tidak boleh sama sahabatku. Kalau kemarin tidak melakukan perjanjian, pasti sekarang hubunganku sama dia baik-baik saja. Sayangnya aku melakukan kesalahan mengambil keputusan. Seharusnya aku perlu bicara baik-baik dengannya. Perlu kalian tahu, selama ini aku maupun Firdaus tidak pernah memperebutkan seorang perempuan. Kita berdua sudah melanggar perjanjian tersebut. Dalam perjanjian tersebut tidak boleh menikahi seorang perempuan yang sama. Ternyata isi hatiku maupun hati dia sama dan bingung pada waktu itu. Tak mampu bersikap seperti biasa, malah amarah dalam diriku hampir mulai keluar. Untungnya masih bisa ditahan, sebaliknya Firdaus tidak mampu menahan amarahnya. Setiap aku bicara kalau dirinya dari wajahnya selalu dengan ekspresi sedang marah. Aku sempat tanya kepadanya, kamu sekarang sudah berubah enggak seperti dulu, dan amarahmu belum bisa kontrol? Memang Firdaus tidak ingat pesan dari guru kita yang sudah enggak ada di bumi. Tahu enggak jawabnya apa? Dia malah tanya balik kepadaku. Sontak aku semakin marah dong. Buat apa kita punya otak tapi masih mengandalkan otot? Lebih baik mencari jalan keluar seperti apa daripada mengandalkan emosi maupun otot. Kira saja kemarin dirinya bisa jago silat, sedangkan aku belum bisa belajar karate mengalah pada saat masih sekolah. Tahu diri dong, kemampuan kita berbeda. Padahal aku menyuruhmu untuk melukai hati seorang perempuan dengan cara aku. Kamunya tidak mau, ingin bertengkar di atas ring, membuatku kewalahan menghadapimu. Hingga akhirnya aku mengalah begitu saja, meminta wasit untuk mengakhiri pertandingannya. Isi pikiranmu tak pantas mengatakan, cukup, masa bertengkar sampai di sini, lanjutin dong. Semenjak dari situ aku memberanikan diri untuk bertengkar kembali. Kalau tidak salah pertandingan sampai ronde keempat. Setelah itu baru deh bilang mengalah. Penonton pun mengatakan yang sama seperti apa yang dikatakan oleh Firdaus. Namun kali ini aku tidak sanggup lagi bertengkar sama Firdaus. Selesai pertandingan pun masih saja mengatakan bahwa aku cukup. Tapi sebisa mungkin untuk bersabar menghadapi kalian berdua. Setidaknya
tidak ada keributan di luar pertandingan. Hanya saja pikiranku masih tetap mengarah ke wajah Lucy. Rasa rinduku kepadanya mulai muncul pada waktu itu. Namun, aku bisa menahan rindu terhadap Lucy supaya Firdaus nggak tahu isi hatiku seperti apa. Berharap saja ke depannya bisa kembali seperti sedia kala, tak ada masalah seperti sekarang. Kenapa ya, semenjak aku ingin berubah ke lebih baik dari sebelumnya, selalu saja mendapat masalah masuk ke dalam hidupku. Apakah ini pertanda bahwa Allah sudah sayang sama hamba? Mungkin saja iya. Soalnya kerinduanku bukan cuma Lucy saja, tapi orang tuaku juga. Sudah sekian lama nggak berjumpa dengannya. Ternyata rindu tak bisa dihilangkan, sedangkan mantan pacar mampu dilupakan. Ingin deh berkumpul bersama keluarga besar, termasuk ketemu sama adik kandungku. Tapi apakah mereka bisa menerima berada di lingkungan mereka? Selagi aku dulu punya masalah yang cukup besar. Pasti keluarga besarku akan mengingat kembali ke masa laluku. Untuk saat ini masih prioritaskan menyelesaikan masalah Firdaus. Jika nanti ketemu di sini, berharap sikapnya jangan seperti Firdaus ya. Aku ingin berbincang sama mereka. Hidupku di dunia tak ada yang sempurna. Pasti ada masalah, berbagai hal yang perlu kalian ketahui bersama. Masalah yang akan kalian hadapi paling penting, selesaikan masalah dengan cara kepala dingin, jangan samakan seperti kita ya. Aku harap kalian pasti mengerti. Aku hanya bisa menyangka saja. Maaf kalau ada kata-kata kurang berkenan, mohon dimaafkan. Setidaknya kita harus saling mengingatkan daripada harus melakukan dengan sendiri. Kejadian bersama Firdaus baru pertama kali bertengkar demi memperlakukan perempuan doang. Sampai-sampai aku hanya bisa nurut kepadanya, tak pantas untuk dijadikan bicarakan banyak kalangan anak muda di sini. Kenapa mengatakan sedemikian? Ya, karena bakal diikuti banyak orang. Sepertinya perlu deh tunggu di sini sampai Firdaus pulang ke rumah. Setidaknya ada perjuangan untuk memperlakukan hubungan kita mulai runtuh kalau tidak diselesaikan dengan cara kepala dingin. Tapi aku butuh mata-mata supaya tahu lokasi keberadaan di mana. Sayangnya sahabatku sedang sibuk, berarti cuma kita doang nih yang gak ada kegiatan hari ini. Mudah-mudahan saja bisa membantu menyelesaikan masa cukup berat dilakukan dengan sendiri. Biar ada teman yang mampu tak ada keributan di rumahnya. Perlu deh WhatsApp dia mumpung belum kemalaman. Assalamualaikum. Kita lagi sibuk gak? Ketika Andy di romset. Tanpa adanya kasih emot kepadanya supaya aku gak bawa perasaan. Tidak terlalu lama sih balas pesan dari aku. Setidaknya ada respon walau deg-degan, takut, sibuk sama pekerjaan. Enggak Fendi, ada apa? Kata kita sambil mengirim emot bingung. Bukan, aku sudah membuatnya dirinya bingung, tanya jam segini. Aku butuh bantuan sama kamu untuk menyelesaikan masalah sama Firdaus, bisa nggak? Biar tidak ada keributan di rumahnya. Ketik Fendi sambil mengirim emot tersinggung kepadanya. Alhamdulillahnya Rita bersedia membantuku untuk menyelesaikan masalahnya. Hingga akhirnya ada suara mobil parkir di depan rumah Firdaus. Padahal aku masih duduk di bangku sepeda motor menghadap ke rumah Firdaus. Sayangnya aku tidak bisa lihat
di dalam mobil tersebut siapa? Apa perlu ke sana ya? Atau tunggu Lita datang ke sini? Tak berselang lama ada yang mengetuk pundak lalu dengan sedikit ketakutan sekaligus merinding juga. Seakan di sini cuma aku doang, tapi kok sepertinya ada ingin mengajak bicara denganku. Setelah menoleh ke arah pundak kananku, ternyata Lucy dong. Waduh, apa mungkin ini jin yang mirip sama temanku? Aku harus hati-hati berbicara dengannya. Lalu ada perempuan di sebelahnya lah, kok wajahnya mirip banget, seperti yang kemarin aku bertemu dengannya. Sebenarnya mereka saudara kembar atau hanya alunnisasi aku doang? Semakin merinding saja sih. Lita kemana dulu sih? Lama bener dah. Sampai-sampai didatangi seorang perempuan mirip sama Lucy. Berapa jam kemudian, sekitar 1 jam, akhirnya Lita datang juga. Berarti sekarang nggak bertiga, melainkan berempat. Tapi Lita kok kenal sama mereka sih? Mungkin sudah saling kenal kali ya. Biar aku nggak takut lagi sama mereka. Setidaknya kenalan dulu sebelum berpikiran negatif thinking. Lita kenal sama mereka, tanya Randy sambil ketakutan dan tanganku bergetar. Tak mampu melihat ke wajah mereka, takut terjadi pembunuhan seperti di film. Kenal dong, kan aku sama mereka sudah saling kenal sebelum kamu tinggal di Jakarta. Itulah cerita yang berjudul Saudara Kembar. Semoga kalian suka sama ceritanya. Terima kasih.